Ternyata ini nggak perlu kayak gini udah kenceng ya. Nanti segini sudah cukup gitu. Ya, ya nggak sih? Atau butuh kayak gini? Saya kemarin nyimak video kajian kayak gini udah lumayan keras ya. Kalau gini lebih kenceng lagi sih sebenarnya. Lebih bagus lagi. Yuk, kelihatan nggak bukunya? Agak ini nggak? Naik nggak? Yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samiil alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa in astaqal hadits kitabullah وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin arsadana wa arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuwajjah untuk mengikuti raud atau mengikuti ta'lim ya di antara raudun min riyadil jannah. Semoga investasi amal soleh kita ini menjadi tabungan terbaik kita setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita, madrasah kita, liqa kita. Kita akan bicara tentang bagaimanakah karakter daripada hati seorang hamba, hati seorang manusia.
Dan pastinya hati itu punya tipe-tipe yang berbeda, satu dengan yang lain tidak sama. Ya, karena faktanya banyak orang yang ketika dia kemudian berbicara ya di tempat A belum tentu sama dengan di tempat B. Begitu pula saudara kita. Begitu bahkan keluarga kita yang mungkin barangkali satu darah itu pun juga belum tentu memiliki hati yang sama. Oleh karenanya, di kesempatan yang mulia ini insyaallah taala akan kita coba pelajari beberapa karakter dan tipe hati manusia. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita merujuk dalam sebuah ayat dalam surah An-Nazi'at, Allah Azza wa Jalla berfirman, ada tipe-tipe yang Allah gambarkan secara garis besar bahwa wa amma man tagha, dan ada orang-orang yang sifatnya melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan mereka ini cenderung bagaimana kemudian menikmati dan mengabdikan dirinya untuk dunia. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kemudian biasanya dia cenderung untuk kemudian memiliki hati yang keras, cenderung untuk kemudian memiliki hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyebutkan fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka tempat kembali bagi orang ini adalah tempat neraka Jahannam. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang kemudian dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dia takut dengan Rabb-nya, dan dia kemudian bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia bisa mengerem hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang seperti ini nanti kembalinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah An-Nazi'at ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita tentang tipe hati ya dan karakter hati yang ada kecenderungannya naudzubillah menuju neraka, ada yang kemudian alhamdulillah kecenderungannya ke dalam surga. Dan ini harus kita perhatikan bagaimana kemudian tipe hati manusia itu menjadi hati yang senantiasa ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi sebuah hati atau nafsu yang itu adalah nafsu yang kemudian melampaui batas, yang kecenderungannya berbuat maksiat dan berbuat dosa. Wa na'udzubillah. Atau ada yang kemudian wa atharal hayatad dunya, lebih mengedepankan, lebih mendahulukan, lebih mengutamakan urusan dunia. Ya, maka dari ayat ini disebutkan oleh para ulama bahwa seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwa hati itu akan memanggil seseorang untuk menggerakkan ya anggota tubuhnya. Ketika dia hatinya baik, maka dia akan cenderung untuk bagaimana kemudian dia beramal kebajikan. Inilah yang kemudian kita lihat dalam beberapa tafsir ya, sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha wal mufassirun, bahwa orang-orang yang memiliki hati yang baik maka lebih dominan untuk beramal kebajikan, untuk keluar dari lisannya adalah kebaikan-kebaikan. Tapi kalau ketika orang itu memiliki hati yang tidak baik, ya, jiwa yang buruk, maka cenderung orang tersebut mengeluarkan dalam amaliyahnya tidak menyenangkan, dalam lisannya pun tidak menyenangkan. Biasanya orang seperti itu. Ya. Nah, maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah perlu kita pahami bahwa jiwa kita, ya, hati kita itu dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelompok jiwa atau hati yang kategorinya mutmainnah. Kategori jiwa atau hati yang mutmainnah ini ya, adalah idza sakanatin nufus. Ketika hati ini kemudian memang tenang ya, diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati seperti ini akan mudah bidzikrillah. Akan mudah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan senantiasa kemudian dia lebih ringan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memanggil dan memuji hati-hati yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah ini dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang baik, wahai jiwa yang kemudian bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla.
ya, maka hati yang baik, hati yang kemudian nafsu yang cenderung mutmainnah itu akan mendapatkan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas rahimallahu taala radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menjelaskan tentang ayat yang terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan yang dimaksud dengan jiwa yang mutmainnah. Ketika Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang seperti apa yang disebut dengan mutmainnah? Ya, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang punya jiwa mutmainnah. Beliau menyebutkan al-mutmainnatu, ya, hati yang tenang ini adalah hati yang membenarkan risalah-risalah kebaikan, risalah-risalah kebenaran. Dan ini salah satu definisi penjelasan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan tentang hati yang mutmainnah adalah hati yang membenarkan. Hati yang kemudian membenarkan semua syariat-syariat Allah dan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti ketika ada orang yang mencoba untuk tidak mentaati, tidak membenarkan syariat Allah, bahkan naudzubillah min dzalik, dia memerangi, dia memusuhi, maka berarti dia bukan jiwa yang mutmainnah. Karena jiwa yang mutmainnah, jiwa yang kecenderungannya adalah membenarkan semua dakwah Rasulullah, semua yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Oleh karenanya Qatadah rahimahullahu ta'ala beliau juga pernah menyebutkan bahwa huwal mu'min, ya, seorang mukmin yang ketika kemudian nafsunya atau jiwanya ini adalah jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, maka dia akan mudah untuk menunaikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan lebih ringan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perintah ketaatan yang Allah perintahkan itu akan mudah. Ya, makanya kata Qatadah rahimahullahu taala, seorang mukmin ketika hatinya ini adalah hati yang mutmainnah, jiwanya adalah jiwa yang mutmainnah, maka dia akan lebih mudah untuk mengamalkan ini, mengamalkan itu, ya, amal soleh yang lain. Wasahibuha, ya, dan pemilik hati tersebut akan senantiasa kemudian berada di babi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Dia akan paham bagaimana terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian hati ini benar-benar mendapatkan kebaikan secara melimpah. Karena dia dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, dipenuhi sebuah keyakinan dan akidah dan nilai tauhid, sehingga dia lebih mudah untuk kemudian memberikan kebaikan pada orang lain, ya, dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk kemudian meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu kalau kita bicara jiwa yang mutmainnah. Jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada rahimakumullah. Nah, terkait juga dengan jiwa yang mutmainnah ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau menyebut bahwa hati yang mutmainnah adalah hati yang senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meridhoi semua perkara-perkara yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla olehnya. Ketika orang sudah digariskan, ya, sudah diberikan batasan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia paham, maka dia adalah orang yang kemudian mendapatkan kebaikan dalam hatinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kadang-kadang kita berpikir ketika ada musibah, ada ujian datang, tiba-tiba kita mengatakan ini perbuatan Allah, ini tidak tepat, ini salah dan lain sebagainya. Ya. Karena berbicara hati, terkadang orang itu ya tanpa kita sadari mencela, menggunjing, menyalahkan, ya, berkeluh kesah. Dan memang itu sifat manusia. Sifat manusia kok cenderung untuk innal insana khuliqa halu'a. Jadi punya sifat yang kayak semacam ya suka berkeluh kesah. Berkeluh kesahnya manusia itu menandakan kalau manusia ini sebenarnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah sekalian arsadana wa arsadakumullah. Oleh karenanya ketika Allah Ta'ala berfirman ma asaba min musibah, ya, tidaklah Allah berikan musibah
illa biidznillah, melainkan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah musibah menimpa kita melainkan semua musibah itu telah digariskan untuk kita. Nah, syahidnya di poin terakhir, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Berarti ini ada hati yang kemudian Allah akan berikan taufik, berikan inayah, berikan pertolongan, berikan bantuannya. Ketika hati tersebut orangnya memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata para ulama salaf terdahulu bahwa seorang hamba ketika dia tertimpa musibah, ya, dan dia tahu annaha min indillahi wa yardha, kemudian dia ridho. Jadi kalau ada seorang hamba yang dia paham kalau musibah dari Allah, dia paham kalau musibah yang Allah berikan ya pada dia, dan dia kemudian ridho, menerima, maka itulah kata para ulama salaf menyebut ini orang adalah orang yang memiliki hati yang baik, hati yang mutmainnah. Ya, berarti dalam ayat ini ada penjelasan dari para ulama terkait dengan masalah wama atau ma asaba min musibah illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi orang yang kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia beriman, na'am. Tetapi kalau kita lihat di sebelumnya ayat adalah orang yang kemudian ketika dapat musibah dia paham musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika musibah datang dan dia paham dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan. Adapun ketenangan jiwa ini ya, yang jenis pertama yang disebut dengan nafsu mutmainnah, jiwa yang cenderung untuk berbuat amal soleh, cenderung untuk berbuat baik, ya. Maka muncul dalam hati tersebut sebuah apa? Keyakinan. Hati yang kemudian mutmainnah itu melahirkan keyakinan dalam dirinya. Keyakinan dalam bab apa? Keyakinan dalam bab ilmu dan pengetahuan dan ibadah. Ketika orang itu sudah yakin, ya, ilmunya demikian, kemudian syariatnya ini, maka dia akan beribadah dengan yang Allah syariatkan. Dan disitulah kemudian ketika orang itu kemudian sudah beribadah dengan baik, dia paham, dia mengerti, maka di situ akan mendapatkan kualitas pahala karena sebanding dengan ilmu yang dia tahu, pengetahuan yang dia tahu, ya, dan semua amaliyahnya dibangun di atas pengetahuan atau ilmu. Ya, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penting sekali untuk kita tahu bahwa ibadah kita, amal soleh kita itu bisa tergolong mendapatkan amal soleh yang besar, bisa mendapatkan amal soleh yang pahalanya adalah pahala yang luar biasa ketika kita pahami bahwa apa yang kita lakukan itu adalah perintah dan syariat Allah. Satu. Kedua, kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang kemudian ada syariatnya. Jadi ada kemudian kita tahu di situ ada perintahnya, kita pun tahu itu perintah Allah. Ya. Kalau bahasa dalam Al-Qur'an, hal yastawi alladzi ya'lamuna walladzi la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Artinya orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu pastinya berbeda. Dan ini hati yang baik ini akan senantiasa dia punya keyakinan. Orang itu bisa yakin jamaah sekalian rahimakumullah ketika apa? Ketika dia tahu tentang ilmunya. Sehingga ketika hati itu memiliki keyakinan yang kuat, berarti kan sudah dibangun di atas ilmu. Sekarang kita lihat bagaimana ketika dikisahkan oleh Nabi, nanti di akhir zaman akan ada seorang pemuda yang bertemu dengan Dajjal gitu ya. Pemuda ini bertemu dengan Dajjal dengan yakin dia mengatakan anta Dajjal. Kamu ini adalah Dajjal. Keyakinan pemuda ini dibangun di atas ilmu. Karena di zaman itu banyak orang yang terfitnah dengan Dajjal. Kebanyakan para wanita. Tetapi ada orang yang lantang dan berani berkata di hadapan Dajjal, Anda adalah Dajjal. Alladzi hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya berarti orang ini paham benar Dajjal itu seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Karena ketika itu kemudian pemuda ini menebak Anda adalah Dajjal. Nah, syahidnya adalah ilmu itu akan mengantarkan kepada keyakinan.
Berarti kalau ada orang yang masih ragu gitu ya, perlu dipertanyakan keilmuannya, perlu dipertanyakan bagaimana kemudian pemahamannya, ya. Karena keyakinan itu akan membuat seseorang lebih mantap untuk beramal, dan keyakinan itu lahir ketika kemudian dia punya ilmu. Ya, makanya di sini hati yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah adalah ketika dia punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan daripada ragu, yakin itu sendiri berarti ketika orang itu memiliki keyakinan yang kuat dalam bab apapun, dalam bab akidah, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Bahkan orang yang menyimpang saja, ketika dia yakin, nah ini na'udzubillah, orang yang jelas-jelas menyimpang, jelas-jelas sesat, tetapi dia yakin kesesatannya, itu kadang-kadang dia berani mendakwahkan, berani mempromosikan dakwah kesesatannya karena dia ada keyakinan. Ya. Maka lebih-lebih lagi kita seorang muslim, bagaimana kemudian kita pahami Al-Quran, pahami As-Sunnah, itu adalah modal untuk kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebenaran agama ini. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Fara'a fi da'i hadza, ya, maka kita bisa melihat dalam penjelasan ini bahwa terkait dengan ketenangan jiwa, ya, jiwa yang tenang, hati yang tenang, ini tidak lain adalah yang kedua, akan memudahkan kita untuk beramal soleh. Nah ini luar biasa jemaah. Jadi kalau kemudian kita punya hati yang baik, itu amal soleh akan ringan, akan mudah. Ya, maka beda dengan orang-orang yang mungkin hatinya ya penuh dengan maksiat, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kefasikan, maka dia akan sulit dan akan berat untuk melakukan amal-amal kebajikan. Akan berat untuk mengamalkan amal soleh. Dan itu fakta. Kita bisa lihat bagaimana masyarakat di tempat kita. Orang-orang yang cenderung untuk berbuat maksiat, ya, berbuat dosa, berbuat fasik, kemunafikan, itu mereka akan cenderung untuk kemudian tidak beramal soleh. Karena hatinya demikian. Ya. Nah, tapi jemaah sekalian rahimakumullah, itu jenis yang pertama, kategori hati atau jiwa yang mungkin bisa kita tangkap adalah jiwa yang tenang atau mutmainnah. Yang kedua adalah ada kategori jiwa yang atau hati itu adalah lawamah. Ya, lawamah itu jiwa yang cenderung apa ya, galau, gambling. Ya, jadi arahnya tidak jelas. Ya, itu jiwa yang lawamah. Dan Allah Ta'ala bersumpah itu dengan kalimat-kalimat lawamah. Allah berfirman, la uqsimu bin nafsil lawamah. Ya. Dan demi Allah, bahwa Allah bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Lawamah itu adalah menyelisih diri sendiri, kata para ulama. Yang dimana dia itu lalai gitu. Ya. Bisa disebut juga mungkin lawamah itu adalah jiwa yang mudah terombang-ambing. Jadi kalau ada informasi A, dia mengikuti informasi A. Ada informasi B, dia ikuti informasi B. Dia lebih mudah terombang-ambing terkait dengan informasi. Nah, hati yang seperti ini adalah hati yang tidak memiliki halun wahidah. Jadi tidak memiliki satu kondisi, ya. Ya, bisa jadi hari ini merah misalnya gitu ya. Besok jadi kuning, lusa jadi hitam, lusa lagi jadi putih terus, ya. Dia memiliki apa ya? Kecenderungan untuk bisa berubah-ubah, ya, mudah terpengaruh dan lain sebagainya. Atau kemudian hati ini kemudian suka bergejolak, ya. Kemudian terkadang hari ini rajin, besok tidak sama sekali, ya. Makanya bicara amal soleh itu kan sedikit tapi continue, ya. Itu yang kita harapkan, amal soleh kita itu sedikit tetapi continue, istiqomah, ya. Nah, jiwa yang lawama ini nggak bisa, karena jiwa lawama ini kecenderungannya lebih ke sesuatu yang negatif, kecenderungannya untuk kemudian mengantarkan seseorang itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti ada tipe yang ketiga, tapi yang tipe kedua ini lawama itu gambling gitu, ya, gambling. Makanya sebagian para ulama menyebutkan terkait dengan jiwa yang lawama, nanti pada hari kiamat jiwa yang lawama ini, ya, akan diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertanggungjawabannya. Kecenderungan hati lawama itu kemana? Ketika dia punya hati yang lawama itu
diarahkan kemana? Diarahkan yang ke positif atau yang ke negatif. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau pernah menyebutkan bahwa jiwa yang lawwama, ya, maka bisa jadi dia dalam kondisi baik ketika dia mengikuti. Tapi kalau bisa mengikuti jiwa yang buruk, maka dia akan berbuat keburukan. Ya, sehingga dari sini jiwa yang galau, yang gambling ini dibagi oleh para ulama ada dua, yang disebut dengan lawamatul malumah wal lawamatu ghairu malumah. Jadi kategori jiwa gambling itu ada yang sifatnya lawamah malumah, artinya adalah fahiya nafsul jahilah, ya, fahiya nafsul jahilah. Jadi nafsu atau jiwa yang bodoh, dolim, ya, yang dimana ini adalah hati atau jiwa yang naudzubillah lebih cenderung kepada bentuk jahilah, kebodohan, kedoliman, ya, dan yang lainnya. Sedangkan yang ghairu malumah adalah di mana orang ini ya kadang-kadang amalnya itu nggak sempurna gitulah. Jadi ya kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, ya. Kadang-kadang kemudian dia berbuat kebaikan, kadang-kadang berbuat maksiat. Jadi masih gambling. Tapi ada tipe yang pertama tadi kita sebut, memang jiwa ini adalah jiwa yang jahil, ya, zalim. Yang dimana memang karena tidak mendapatkan kebaikan. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat jiwa yang jenis kedua ini, ya, maka berarti kan butuh butuh diingatkan gitu, ya. Makanya kalau jiwa yang kedua ini dipegang oleh orang yang kemudian salah dan kemudian komunitasnya juga tidak benar, maka kecenderungan akan kemudian berubah menjadi naudzubillah jiwa yang buruk, ya. Jiwa yang kemudian tidak lagi bisa memilih dan memilah mana itu baik, mana itu buruk, mana itu sunnah, mana itu bid'ah, mana itu syirik, mana itu tauhid. Sudah tidak bisa memilah-milah, tidak membedakan. Dan ini naudzubillah, ya. Nah, fa asrafun nufus, ya. Maka sebaik-baik jiwa adalah ketika orang itu kemudian digunakan jiwanya, walaupun punya kemungkinan jiwa itu adalah kemudian tadi kita katakan cenderung untuk berbuat maksiat. Tapi kalau kemudian disebutkan di sini, di antara jiwa yang mulia adalah ketika orang itu menggunakan jiwanya untuk berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi ya berusahalah, berupaya untuk kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin hari ini kita bisa berbuat ketaatan, tapi besok ya Allahu a'lam, lusa Allahu a'lam. Ya, bisa jadi hari ini satu harian kita berbuat ketaatan, tapi besok bisa jadi kita berbuat maksiat, ya. Fahakada. Dan itulah demikianlah kemudian Allah berikan pada hati manusia. Nah, adapun ketika amal soleh, ya, seseorang yang kemudian cenderung untuk membuat hatinya ini tenang, membuat kemudian jiwanya ini tenang, maka tidak lain adalah amal tersebut karena amalan yang kemudian istimewa, ya, dan amalan yang mendapatkan pahala yang besar. Baik, maka jiwa yang lawamah jangan sampai kemudian menjumpai komunitas yang buruk, menjumpai teman-teman yang tidak baik, karena akan lebih cenderung untuk merusak jiwa itu sendiri. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, jenis kategori jiwa dan hati yang ketiga adalah an-nafsu al-amaratu bisu, ya, jiwa yang kecenderungannya berbuat maksiat. Kalau yang pertama tadi masih gambling, ya, masih opsinya 50-50 gitu. Masih bisa taat, masih bisa maksiat. Tapi kalau jiwa yang ketiga ini lebih cenderung untuk kecenderungannya berbuat maksiat, ya, kecenderungannya berbuat maksiat. Maka jiwa yang seperti ini adalah madmumah, tercela. Karena memang jiwanya itu menuju ke amaratun bisu, ya, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa yang seperti ini Allah Azza wa Jalla firmankan dan Allah gambarkan, ya, dalam surah Yusuf. Jadi ketika kita lihat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang wanita yang memiliki dul jamal, memiliki dul mal, ya, memiliki harta, memiliki nasab, kecantikan dan lain sebagainya. Maka di saat itu kemudian hampir saja Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu terjerumus dalam perbuatan apa? Maksiat dan dosa besar.
Maka wama ubarri'un nafsi, jika aku tidak berlepas diri ya dari nafsuku yang cenderung tadi adalah berbuat berbuat keburukan. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, inna nafsa la'amaratun bisu. Jadi setiap jiwa itu kecenderungannya memang memerintahkan dan mengajak untuk perbuatan dosa. Illa man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti di saat itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika hati kita kemudian hati yang misalnya cenderung maksiat gitu ya, cenderung perbuatan dosa, maka harus kita tahu bahwa jiwa-jiwa yang kemudian mengajak ke perbuatan maksiat dan dosa itu akan lebih besar ya dosanya, dan akan diikuti dengan kemaksiatan jiwa yang berikutnya. Alhamdulillah. Nah, dan kita tahu bahwa hampir semua hari ini, detik ini, ketika seseorang itu tidak memperhatikan terhadap nilai-nilai Islam, dan ketika dia menggunakan mungkin pakaian pakaian yang barangkali tidak layak begitu ya, atau pakaian-pakaian yang barangkali tidak sesuai dengan syariat, kecenderungan seperti itu ada. Karena memang jiwa kita itu ya menuntun kita untuk lebih menuju kepada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Allah Ta'ala berfirman, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu," ya. Jikalau bukan karena keutamaan Allah, bukan karena karunia Allah dan juga rahmatnya, maka sungguh mazaka minkum min ahadin abada. Maka tidaklah Allah Ta'ala membersihkan ya dari kalian seseorang pun. Ya karena Allah berikan rahmat pada kita, Allah berikan nikmat pada kita, maka kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Tapi perlu disadar bahwa semua nikmat itu Allah berikan kepada manusia lantaran mereka adalah orang-orang yang senantiasa kemudian hamba Allah. Sehingga tugasnya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka nafsu yang kategori ketiga ini, la'amaratun bisu, kecenderungannya adalah berbuat maksiat, ya, kecenderungannya adalah kemudian menuju kepada perbuatan-perbuatan mungkar. Maka jiwa yang seperti ini adalah jiwa yang sudah dikendalikan. Jika memang dia cenderung untuk berbuat maksiat ya. Setiap saat dia berbuat maksiat, setiap detik dia kemudian cenderung untuk itu. Maka na'udzubillah, hati-hati, waspada. Ya. Nah, sehingga ketika seorang muslim memahami terkait dengan hati la'amaratun bisu, bahwa kecenderungan hati kita itu mengajak kepada maksiat dan dosa, maka memang perlu untuk kita ingatkan diri kita masing-masing, ya. Bagaimana kemudian kita untuk menjaga hati itu, ya. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah taklim, halaqah, pengajian, cari komunitas-komunitas yang baik. Insyaallah taala itu bisa menjaga bagaimana hati kita. Fasyaitanu ya, kita tahu dan kita sadar bahwa setan-setan itu punya pasukan. Punya apa? Punya junud, ya. Punya tentara-tentara. Dan kemudian tentara-tentara itu punya kemudian bawahan-bawahan lagi. Kalau kita istilahkan persis dengan kondisi bagaimana kemudian ya manusia lah dalam sisi struktur atau mungkin dalam ya jabatan. Ada yang paling kemudian mungkin ketuanya, bahkan kemudian ada pengawasnya dan lain sebagainya. Setan memberikan semua kunci-kunci kekufuran kepada manusia. Dan diutuslah puluhan setan untuk menjerumuskan manusia, dan salah satunya adalah untuk memberikan kepada hati mereka untuk senantiasa tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dari kajian bab kita ini ya, bisa kita tahu bahwa pembagian jiwa atau hati ini ada 3 hal yang menjadi perhatian kita, bahwa dari 3 itu 3 dan 2 ya, 3 dan 2 itu kecenderungannya punya potensi berbuat maksiat. 2 dan 3 ya. 2 dan 3 itu kecenderungannya untuk berbuat maksiat. Adapun yang satu, hati yang mutmainnah, secara otomatis kecenderungannya itu berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, kecenderungan hati yang kedua dan ketiga, ini ketika kemudian kita lihat jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian diikuti terus gitu ya, maksiat, maka akan dikhawatirkan
dalam hati kita itu ada nuqtatus sauda. Ada titik hitam yang itu membahayakan iman kita. Hati-hati. Walaupun misalnya kita baru sekedar bercanda ataupun yang lain, tetapi kalau sudah bab masalah akidah, bab masalah pemahaman, maka di situ wajib untuk kemudian kita senantiasa perhatikan. Jangan sampai kita kayak semacam meremehkan dan lain sebagainya. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syahidnya dari pembahasan kita pada sore hari ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, beliau pernah mengatakan ya, dan menyebutkan sebagaimana disebutkan dalam Sunan Tirmidzi ya. Kemudian Al-Hakim dalam Kitabul Mustadrak. Walaupun perkataan ini sebagian para ulama ada yang menyebut dhaif ya. Ada yang menyebutkan dhaif. Tapi bisa kita ambil maknanya. Di mana al-qayyisu man dana nafsah wa amila ma ba'dal maut. Jadi orang yang qayyis man dana nafsahu. Jadi orang yang benar-benar dia itu cerdas, hebat, istimewa gitu. Orang yang paham bahwa apa yang harus disiapkan untuk besok setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah, orang yang mungkin tidak paham, adalah dia mengikuti hawa nafsunya dan dia kemudian berharap dunia terus-menerus. Ini na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitu juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Penting sekali untuk kita perhatikan perkataan ini karena perkataan beliau ini rahimahullahu taala menjadi salah satu di antara tolak ukur kebaikan diri kita untuk kita tingkatkan terus. Beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba cek kembali ya, hati-hati kita. Cek kembali diri kita. Cek lagi bagaimana kemudian nilai iman kita. Karena kalau kemudian hati itu tidak dicek terkait dengan kemudian barangkali kalau lagi turun imannya di upgrade, amal solehnya dia naik dan lain sebagainya, akan dikhawatirkan ya seseorang itu akan terbiasa dengan maksiat dan itu akan membuat nuqtatus sauda fi qalbihi. Nah, demikian yang dapat kita bagikan jamaah sekalian rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi sore ini yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan Ustaz dari media sosial Instagram. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Jika ada orang yang sering bohong, apakah boleh kita mengabarkan pada orang lain tentang sifatnya agar orang lain tersebut terhindar dan berhati-hati kepadanya, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Ya. Pertama, terkait dengan menyebutkan sesuatu yang tidak disuka oleh saudara kita, hati-hati ya. Jika memang menyebutkan dan memang karena karakternya yang barangkali rodi ya, kurang baik, maka boleh kita sampaikan agar kita berhati-hati. Ya, perlu kita waspada. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyampaikan terhadap sahabat-sahabat yang lain terhadap kondisi orang-orang kafir punya karakter begini-begini dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa kemudian tidak menyebutkan nama jika memang itu ada di tempat umum gitu ya. Untuk hati-hati agar kemudian tidak muncul kayak kita kemudian menggibahi dia. Karena secara umum seorang yang kita sebutkan aibnya tidak dia suka, ya. Kecuali memang benar-benar ini orang sudah kita ingatkan berkali-kali dan lain sebagainya. Nah, kita ingatkan saudara-saudara kita dalam rangka kemudian berhati-hati dengan si fulan karena mungkin pemahamannya, akidahnya dan lain sebagainya itu menyimpang. Ya, sehingga boleh kita sebutkan tapi jangan sebutkan nama. Boleh kita sampaikan ke saudara kita tapi jangan menggunakan nama si fulannya jika memang belum dibutuhkan. Tapi kalau memang seandainya dibutuhkan agar orang lain hati-hati, maka fa'alitafadhol secukupnya saja, tidak perlu panjang lebar, tidak boleh tambah-tambahi kekurangan saudara kita dalam rangka kita bisa berhati-hati dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kita sudah di jalan yang benar, lantas suatu hari kita terjatuh ke lembah maksiat
karena tidak mampu menghindari nafsu yang mengajak pada keburukan. Itu jiwa apa, Ustaz? Taib, wallahu alam. Ya, pertama, wallahu musta'an ya. Jadi kalau sudah kita berupaya untuk taat, tiba-tiba kemudian di waktu yang akan atau waktu lain di waktu lain kita berbuat dan terjerumus dalam maksiat, maka tetap dikatakan jiwa yang kategorinya mutmainnah ya, yang baik. Kenapa kita katakan mutmainnah? Karena memang dia sudah bertaubat, sudah kemudian insaf, tetapi ketika itu dia jatuh. Ya. Dan di saat dia terjatuh, maka dia segera bertaubat, maka dia hati yang mutmainnah. Sedangkan hati yang kedua dan ketiga itu adalah lebih cenderung untuk kemudian yang kedua ya gambling gitu, ragu ini benar apa tidak. Ya. Dan yang ketiga, naudzubillah, lebih cenderung kepada berbuat maksiat. Ya. Nah, semoga Allah kategorikan hati kita yang pertama ya. Tapi ketika berbuat maksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di desa saya masih ada tradisi acara tahlil 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Apakah makanan yang kita terima dari acara-acara tersebut boleh dimakan, Ustaz? Taib, barakallahu fikum. Ya. Pertama, kita kembali ke hukum asal bahwa hukum makanan itu mubah ya. Hukum makanan itu apa? Boleh. Ya, sehingga ketika hukum makanan hukum asalnya boleh, maka ketika haram disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu haram. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan tahlilan ya, jadi hukum makanan itu bisa jadi haram dan tidak boleh kita makan ketika makanan itu diperuntukkan untuk setan misalnya, untuk jin misalnya, maka nggak boleh kita makan. Ya. Tapi kalau kemudian peringatan sinan atau mungkin tahlilan gitu ya, maka makanan itu hukumnya boleh. Ya pastinya kalau ada misalnya daging-daging yang tidak diperbolehkan, yang haram, yang nggak boleh kita makan. Tapi makanannya itu boleh, hukum asalnya boleh. Kecuali makanan hukum tahlilan itu diperuntukkan untuk orang mati, diperuntukkan untuk jin, diperuntukkan untuk setan, maka tidak boleh. Makanya kata para ulama, sesajen itu nggak boleh dimakan. Karena memang niatnya diperuntukkan untuk setan, diperuntukkan untuk tempat angker, diperuntukkan untuk tempat-tempat tertentu. Sedangkan kalau kita lihat makanan tahlilan itu, wallahu a'lam bishawab, lebih cenderung untuk diberikan dan dibagikan kepada orang-orang yang datang. Ya, adapun ritualnya atau pelaksanaannya adalah amalan yang memang tidak diajarkan dalam Islam. Sehingga makanannya boleh, kecuali diperuntukkan untuk setan ataupun jin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kita bertawasul dengan orang-orang soleh atau orang salaf, itu diperbolehkan tidak, Ustaz? Baik, barakallahu fik. Yang pertama, tawasul ya. Dengan orang-orang soleh, jika dia masih hidup, ya, jika masih hidup, kita bertawasul dengannya, minta kepadanya, minta doa dan lain sebagainya, fala ba'sa bihi. Ya, boleh. Bertawasul dengan orang yang masih hidup ya, yang soleh. Tapi kalau sudah meninggal, maka tidak diperbolehkan. Ya, maka tidak diperbolehkan. Karena ada tawasul yang bentuknya syirkiyah, bid'iyah, ya. Tawasul yang haram. Tawasul yang diperbolehkan adalah ketika kemudian orang soleh tadi masih hidup dan kita minta tawasul kepadanya, minta agar didoakan, minta agar kemudian keberkahan darinya, ya, selama dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, maka tidak diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Dan jika ada benarnya, mari kita amalkan bersama-sama. Jika ada yang salah, mari kita buang sejauh-jauhnya. Aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari IG, Ustaz. IG Indonesia Bertauhid. Cuma dilihatkan ya, dari set ya. Nilai anu sih nggak bisa di-share, Ustaz, kalau dari sini kan. Iya. Atau nggak lihat di YouTube? Live, Ustaz. Tapi yang ini ya, dari Ana, Ustaz.
dari kita yang buat kami. Facebook juga